Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menutup 11 kawasan pada malam tahun baru dengan memberlakukan crowd free night. Untuk mengetahui lebih banyak mengenai penutupan kawasan di DKI Jakarta menjelang pergantian tahun, saya telah terhubung dengan Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Argo Wiono. Selamat pagi Pak Argo, hingga saat ini kabarnya ada 11 titik kawasan yang akan ditutup jelang malam tahun baru. Bagaimana penerapannya nanti Pak? Ya, jadi nanti pada saat pukul 22.00 sesuai dengan himbauan ataupun Imendagri dan sudah juga dikeluarkan peraturan gubernur bahwa lokasi-lokasi publik seperti kafe, restoran, hotel yang melakukan aktivitas khususnya di tempat-tempat umum ya seperti tempat makan dan sebagainya itu wajib untuk melakukan penutupan. Kita akan memberikan waktu kurang lebih 1 jam. Nah, setelahnya diharapkan pada saat pukul 23.00 seluruh lokasi tersebut sudah sepi. Mhm. Dan dari mulai pukul 22 juga ada tim yang secara mobile akan melakukan patroli, menyisir sepanjang lokasi kawasan, sepanjang jalan di 11 titik yang akan dilakukan crowd free night tersebut. Demikian. Oke, sejauh ini apakah sudah dilakukan sosialisasi Pak bagi para pelaku usaha dan juga masyarakat yang akan melewati kawasan tersebut? Ya, untuk sosialis sendiri, kemarin pada saat kita melakukan rapat koordinasi, kita juga melibatkan stakeholder, kemudian juga ada PHRI, ada dari suku dinas pariwisata, dan untuk flyer sendiri sudah kita sebarkan melalui media sosial, Mhm. melalui Twitter TMC dan sebagainya. Dan untuk di lokasi titik tersebut tentunya juga nanti akan ada pelang penanda, ada papan penanda bahwa jalan tersebut adalah area crowd free night dan ada petugas yang berjaga. Ya, nanti masyarakat pada saat akan melintasi akan diberikan himbauan untuk memutarbalikan atau mengambil rute yang lain. Karena memang tidak diperbolehkan aktivitas baik pejalan kaki maupun kendaraan lainnya melintasi 11 kawasan tersebut. Demikian. Baik, Pak Argo, di beberapa media memang kalau kita melihat mengenai terkait Car Free Night ini ada yang mengatakan ada 10 kawasan, ada yang 11 kawasan, tapi bisa dikonfirmasi Pak, total berapa kawasan begitu yang nantinya akan diberlakukan Car Free Night? Iya, jadi ada 11 kawasan. Mhm. Pada awalnya memang ada 10, tapi pada saat kemarin kita lakukan rapat koordinasi, ada masukan dari stakeholder terkait untuk seputaran kawasan Danau Sunter juga diharapkan dilakukan penutupan ataupun kegiatan crowd free night. Sehingga dari 10 bertambah 1 yaitu di kawasan Danau Sunter, sehingga totalnya adalah 11 kawasan. Oke, mungkin bisa memberikan informasi juga Pak untuk masyarakat terkait penyisiran yang akan dilakukan oleh para petugas nanti seperti apa? Apakah memang masyarakat dengan alasan kepentingan bekerja masih diizinkan melewati kawasan-kawasan tersebut Pak? Ya, tentunya masyarakat yang memang ada kepentingan tertentu seperti yang Mhm. mendak rumah sakit atau mungkin yang bermalam di hotel-hotel yang memang di lokasi kawasan yang ditutup tersebut dapat menunjukkan identitas ataupun tanda pengenal, misalnya membawa kartu kamar hotel atau memiliki tanda pekerja dan sebagainya. Jadi polisi juga akan melihat, petugas gabungan juga akan melihat mana-mana saja memiliki urgensi penting, ya. Kecuali kalau misalnya memang terlihat akan melakukan kegiatan perayaan tentunya itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau memang hanya ingin kembali ke kamar dan sebagainya tentunya ada pertimbangan-pertimbangan dari petugas lapangan. Demikian. Oke, untuk penerapan Crowd Free Night nanti berapa banyak Pak personil yang akan disiagakan dan juga petugas gabungan yang bekerja sama? Ya, untuk dari jajaran lalu lintas sendiri dan beberapa petugas gabungan itu kurang lebih ada 1.100. Mhm. Tapi kalau secara umum dengan gabungan dari kepolisian, dari baik Polres maupun Polsek tentunya lebih banyak ya. Tapi untuk kita sendiri ada kurang lebih sekitar 1.100 yang akan dilibatkan. Dan nanti sore pukul 16 kita akan melaksanakan apel gelar pasukan. Setelahnya pukul 18.00 seluruh petugas sudah inter di lokasi-lokasi tersebut. Menunggu Oke. sampai dengan waktu pukul 22.00 sekaligus memberikan himbauan-himbauan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat di panjang titik tersebut. Demikian. Oke, jika dibandingkan dengan pengawasan pergantian malam tahun baru di tahun lalu Pak dengan sekarang, apakah ada perbedaannya atau titik fokus yang diutamakan pada malam tahun baru malam ini? Ya, kalau kita lihat dari pergantian tahun baru di 2020 Mhm. tentunya fokusnya kan hanya di sepanjang Sudirman Tamrin pada saat itu yang menjadi ikon. Tapi sekarang diperluas menjadi 11 kawasan. Mudah-mudahan di 11 kawasan ini semuanya dapat berjalan dengan baik. Sama seperti yang fokus utama mungkin di sepanjang jalan protokol Sudirman Tamrin,
ataupun kawasan-kawasan yang memang menjadi objek tempat kerumunan ataupun wisata ya, seperti Monas, seperti Kemayoran, dan sebagainya. Iya, terkait dengan sanksi Pak, sanksi yang akan dikenakan bagi para pelanggar. Iya, kita masih mengedepankan himbauan untuk penindakan preventif ya. Jadi sanksi hanya seleksi prioritas, pelanggaran-pelanggaran tertentu tentunya, tapi kalau misalnya hanya pelanggaran umum, polisi akan berikan himbauan secara persuasif. Baik, Kemudian untuk di lokasi-lokasi tempat-tempat yang tadi publik seperti restoran, kafe, hotel dan sebagainya, sudah ada tim sendiri dari teman-teman dari Satpol PP ataupun petugas tertutup lainnya yang akan melakukan penyisiran dan tentunya secara administratif jadi kewenangan dari pihak pemerintah daerah untuk petugas sendiri berfokus terhadap protokol kesehatan ataupun pencegahan kerumunan itu sendiri. Demikian. baik. Terakhir Pak, imbauan untuk masyarakat khususnya kawasan di DKI Jakarta Pak. Ya, kami himbau kepada masyarakat khususnya di DKI Jakarta, apa yang diperbuat oleh kepolisian maupun aparat gabungan lainnya, pemerintah DKI, TNI, itu tentunya semata-mata untuk menjaga dan keselamatan jangan sampai ada lonjakan, jangan sampai nanti pada saat ada lonjakan, akhirnya pemerintah mengambil keputusan sehingga masyarakat harus dihadapkan dengan situasi-situasi yang tidak menyenangkan seperti tahun lalu, PSBB dan sebagainya. Dan ini kita juga minta patuhi, jangan kucing-kucingan dengan petugas, dilarang di tempat-tempat kerumunan atau keramaian, akhirnya membuka perayaan di rumahnya masing-masing. Dan ini tentunya juga masyarakat harus melihat kondisi negara saat ini sedang prihatin dan masih dalam kondisi pandemi. Jadi mohon kerjasama dari masyarakat seluruhnya yang kita harapkan jangan sampai ada terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan di pergantian tahun 2022 ini. Terima kasih. Iya, tentunya ini harapan kita semua ya untuk bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Argo Wiono, Kepala Ditlantas Polda Metro Jaya telah bergabung bersama kami. Maksud saya Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Polda Metro Jaya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia. Ya, terima kasih.